Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Azahra dengan NIM 22862060082 dari kelas reguler 4B, program studi pendidikan guru sekolah dasar. Di sini saya akan menjelaskan tentang tata cara membuat ATP atau alur tujuan pembelajaran untuk memenuhi tugas mata kuliah perencanaan pembelajaran dengan dosen pengampu Bapak Nurul Mutakin MPD. Baiklah, simak videonya ya. ATP atau alur tujuan pembelajaran adalah serangkaian tujuan pembelajaran atau TP yang disusun secara sistematis dan logis di dalam fase pembelajaran untuk murid dapat mencapai capaian pembelajaran tersebut. Sebelum kita membuat ATP, yang perlu diperhatikan adalah CP dan TP. Apa sih CP itu? CP atau capaian pembelajaran adalah kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik dalam satu fase. Capaian pembelajaran ini ditetapkan oleh pemerintah, namun untuk memandu kegiatan sehari-hari, CP perlu diuraikan menjadi TP yang lebih operasional dan konkret. Proses berpikir dalam merencanakan pembelajaran dapat digambarkan menjadi 4 tahap, yaitu yang pertama, memahami CP. Yang kedua, merumuskan TP. Yang ketiga, menyusun ATP. Dan yang keempat, merancang pembelajaran. Tahap pertama yaitu memahami CP. Capaian pembelajaran disusun dalam fase. Satu fase terdiri dari 1-3 tahun. Jadi, fase tidak sama dengan kelas. Fase merupakan kompetensi, sedangkan kelas menunjukkan kelompok berdasarkan usia. Oleh karena itu, dalam merencanakan pembelajaran untuk satu fase, guru harus melakukan kolaborasi dengan rekan guru yang sama-sama mengajar pada satu fase yang sama. Sebagai contoh, CP pada fase D berlaku untuk kelas 7, 8, dan 9. Saat merancang pembelajaran, pendidik kelas 7 hingga kelas 9 perlu duduk bersama untuk menentukan rencana batasan kompetensi di setiap jenjang. Dengan begitu, kompetensi pembelajaran yang akan dicapai peserta didik dapat dipelajari secara berkesinambungan. Untuk memahami capaian pembelajaran ada 4 langkah, yaitu yang pertama memahami rasional, yang kedua memahami tujuan mata pelajaran, yang ketiga mempelajari karakteristik, dan yang terakhir mempelajari capaian per fase. Tahap pertama yaitu memahami rasional. Rasional menjelaskan pentingnya mempelajari sebuah mata pelajaran dan kaitannya dengan profil pelajar Pancasila. Untuk dapat memahami bagian ini, kita dapat menggunakan pertanyaan pemantik sebagai berikut. Tahap kedua, memahami tujuan mata pelajaran. Tujuan menjelaskan kemampuan atau kompetensi yang dituju setelah peserta didik mempelajari mata pelajaran tersebut secara keseluruhan. Untuk membantu memahami bagian ini, kita dapat menggunakan pertanyaan pemantik seperti berikut. Tahap ketiga, mempelajari karakteristik. Bagian karakteristik menjelaskan apa yang dipelajari dalam mata pelajaran tersebut, serta elemen-elemen yang membentuk mata pelajaran. Untuk membantu memahami bagian ini, kita dapat menggunakan pertanyaan pemantik seperti berikut. Tahap terakhir, mempelajari capaian per fase. Bagian ini berisi kompetensi yang harus dicapai dalam satu fase. Untuk membantu memahami bagian ini, kita dapat menggunakan pertanyaan pemantik seperti berikut. Untuk memahami capaian pembelajaran ini, pendidik juga bisa membentuk komunitas belajar di satuan pendidikannya, karena pada dasarnya CP disusun dengan prinsip yang sama. Memahami CP adalah langkah pertama yang sangat penting, karena tentunya kita sebagai pendidik perlu memahami apa yang akan kita ajarkan. Dengan berkolaborasi memahami CP, maka pendidik akan lebih siap dalam melakukan langkah selanjutnya, yaitu menetapkan tujuan pembelajaran, menyusun ATP, dan mengembangkan modul ajar. Selanjutnya, langkah menyusun alur tujuan pembelajaran yang kedua, yaitu merumuskan tujuan pembelajaran. Untuk merumuskan tujuan pembelajaran,
memiliki 3 alternatif cara, yaitu yang pertama, secara langsung berdasarkan capaian pembelajaran. Yang kedua, menganalisis kompetensi dan lingkup materi pada CP. Yang ketiga, lintas elemen capaian pembelajaran. Tujuan pembelajaran memiliki prinsip, yaitu terdiri dari kompetensi dan ruang lingkup materi. Kompetensi adalah kemampuan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dapat ditunjukkan atau didemonstrasikan peserta didik. Sedangkan ruang lingkup materi adalah konten dan konsep utama yang perlu dipahami pada satu unit pembelajaran. Setelah mempelajari tentang prinsip tujuan pembelajaran, sekarang mari kita coba mempraktikannya pada salah satu mata pelajaran, yaitu pada pelajaran Bahasa Indonesia di fase B. Pada video ini, kita akan mempraktikkan cara merumuskan tujuan pembelajaran dengan cara alternatif 2, yaitu menganalisis kompetensi dan lingkup materi pada CP. Jadi yang pertama dilakukan adalah mengidentifikasi kata kunci pada CP yang berkaitan dengan kompetensi dan ruang lingkup materi. Mari kita praktikkan pada elemen pertama, yaitu elemen menyimak. Pada kalimat ini, kompetensi yang diminta adalah memahami. Lingkup materinya adalah pesan lisan, media audio, teks aural, dan instruksi lisan. Pada kalimat selanjutnya, kompetensi yang diminta adalah memahami dan memaknai. Lingkup materinya adalah teks narasi. Dan dilanjutkan untuk semua kalimat dalam semua elemen. Langkah kedua adalah mengelompokkan hasil identifikasi. Kita kelompokkan kompetensi dan ruang lingkupnya. Untuk mempermudah analisis, hasil identifikasi ini bisa dituangkan dalam tabel seperti contoh berikut. Pada contoh ini, CP diuraikan per kalimat, karena setiap kalimat CP dapat memuat ruang lingkup materi yang berbeda-beda. Tahap terakhir adalah merumuskan tujuan pembelajaran. Misalnya, pada kalimat CP berikut, dengan kompetensi dan ruang lingkup yang sudah dipetakan, maka tujuan pembelajarannya adalah memahami ide pokok atau gagasan suatu pesan lisan. Namun, ada kalanya saat merumuskan, kita perlu menganalisis ruang lingkup materinya lebih dalam. Nah, sampailah kita pada langkah ketiga, yaitu menyusun alur tujuan pembelajaran atau ATP. Penyusunan ATP dilakukan setelah seluruh capaian pembelajaran telah diturunkan menjadi tujuan pembelajaran. Langkah pertama dalam menyusun ATP yaitu adalah perlunya kolaborasi antar pendidik yang mengajar dalam fase yang sama. Ini perlu dilakukan agar tujuan pembelajaran tetap berkesinambungan. Untuk menyusun ATP mata pelajaran Bahasa Indonesia fase B, maka guru kelas 1 dan kelas 2 perlu duduk untuk saling diskusi dan berkolaborasi. Langkah kedua adalah menyusun tujuan pembelajaran secara logis dan runtut dari kompetensi yang di tingkat fondasi ke kompetensi yang lebih tinggi. Jika dikaitkan dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia, pemaparan teks dapat dimulai dari teks yang pendek dan sederhana terlebih dahulu, baru kemudian ke teks yang lebih panjang dan kompleks. Bisa juga dihubungkan dengan tujuan pembelajaran, yakni mulai dari materi yang lebih mudah dipahami sampai ke materi bacaan yang lebih abstrak dan membutuhkan pemahaman lanjutan. Salah satu metode penyusunan yang dapat dipilih adalah metode perancah atau scaffolding. Metode ini merupakan metode pengurutan yang bertujuan untuk meningkatkan standar performa, sekaligus mengurangi bimbingan atau intervensi secara bertahap. Hal yang juga perlu dipertimbangkan adalah tingkatan kelas, karena satu fase bisa terdiri dari 1-3 tahun. Maka pendidik perlu mempertimbangkan mana konsep yang sebaiknya diajarkan di kelas 1 atau kelas 2. Kita bisa menggunakan cara pengurutan dari yang mudah ke yang lebih sulit. Nah, kesimpulannya, dengan mengimplementasikan langkah-langkah dan prinsip-prinsip ini, pendidik dapat merancang pembelajaran yang efektif, terstruktur, dan relevan dengan kebutuhan peserta didik dalam mencapai capaian pembelajaran yang telah ditetapkan. Penjelasan yang sudah dijelaskan tadi merupakan acuan untuk membuat RPP. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat dan menambah wawasan kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.